Makan bukan sekadar menikmati rasa. Pengalaman makan menjadi kenangan yang tersimpan melalui seluruh panca indera. Mata melihat rupa makanan, hidung mencium aromanya, lidah mengecap rasa manis, asin, pedas, dan berbagai cita rasa lainnya. Sementara telinga mendengar bunyi renyah ketika makanan dikunyah atau suara ketika seorang menyeruput kuah yang hangat. Karena itu, makanan yang dibuat dengan sentuhan tangan seorang ibu atau cita rasa yang mengingatkan kita pada rumah masa kecil dapat membangkitkan kenangan yang begitu kuat. Bahkan terkadang membuat kita meneteskan air mata. Demikian pula orang Israel yang keluar dari Mesir masih terikat pada kenangan tentang makanan yang dahulu mereka menikmati di sana. Kenangan itu begitu kuat sehingga kita mengalami kesulitan di padang gurun. Mereka merindukan Mesir, bersungut-sungut kepada Allah, dan gagal melihat kasih karunia-Nya. Musa mengumpulkan seluruh Israel dan mengingatkan bahwa mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri segala yang dilakukan Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun, para pegawainya, dan seluruh negerinya. Mereka telah menyaksikan pencobaan-pencobaan yang besar, tanda-tanda, dan mukjizat-mukjizat yang dahsyat. Namun Musa berkata, sampai sekarang ini Tuhan tidak memberi kamu hati untuk mengerti atau mata untuk melihat atau telinga untuk mendengar. Selama 40 tahun Tuhan memimpin mereka di padang gurun. Pakaian mereka tidak menjadi usang dan kasut pada kaki mereka tidak menjadi rusak. Mereka tidak makan roti dan tidak minum anggur atau minum yang memabukkan, supaya mereka mengetahui bahwa Dialah Tuhan, Allah mereka. Tuhan juga memberikan kemenangan atas Sihon, Raja Heshbon, dan Og, Raja Basan, lalu memberikan negeri mereka kepada suku Ruben, Gad, dan setengah suku Manasye. Karena itu Israel harus memegang perkataan perjanjian itu dan melakukannya dengan setia. Mulai Ulangan pasal 29, Musa meneguhkan kembali perjanjian Tuhan dengan generasi Israel yang kini berdiri di tanah Moab setelah menjalani 40 tahun kehidupan di padang gurun. Isi perjanjian itu bukanlah sesuatu yang sama sekali baru, melainkan peneguhan kembali hubungan perjanjian yang telah dinyatakan Tuhan di Horeb. Generasi yang keluar dari Mesir telah melihat perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat, tetapi banyak di antara mereka tetap mengeraskan hati, bersungut-sungut, dan tidak menaatinya sehingga akhirnya mati di padang gurun. Kini, sebelum generasi berikutnya menyeberangi sungai Yordan dan memasuki Kanaan, Allah kembali meneguhkan bahwa mereka adalah umat-Nya dan bahwa Dialah Allah mereka. Dengan demikian, mereka dipanggil bukan sekadar untuk mengingat pengalaman generasi sebelumnya, tetapi untuk mengenal Tuhan sendiri, memegang perjanjian-Nya, dan hidup dalam ketaatan kepada-Nya. Generasi yang keluar dari Mesir telah menyaksikan mukjizat Allah dan mengalami pemeliharaannya di padang gurun. Namun setiap kali menghadapi kesulitan, mereka kembali mengingat ikan, mentium, semangka, bawang perai, bawang merah, dan bawang putih yang mereka makan di Mesir. Kenangan akan kenikmatan Mesir begitu kuat sehingga mereka gagal melihat mana dan pemeliharaan Allah sebagai kasih karunia. Sebaliknya, generasi yang
besarkan selama perjalanan di padang gurun, belajar bahwa hidup mereka sepenuhnya bergantung pada pemeliharaan Tuhan. Karena itu, sebelum mereka memasuki Kanaan dengan segala kelimpahannya, Allah meneguhkan kembali perjanjiannya dengan mereka. Hal ini juga menjadi peringatan bagi kita. Kita harus mendidik generasi iman berikutnya, bukan sekadar untuk mengetahui kenikmatan dan keberhasilan dunia, melainkan untuk mengenal kasih karunia Allah, mengingat pemeliharaannya, dan belajar hidup dalam ketaatan kepada firman-Nya. Sebab iman tidak diwariskan hanya melalui kenangan orang tua, tetapi harus menjadi pengenalan pribadi akan Tuhan dalam setiap generasi.